Oke, teman-teman, eh, kita lanjutkan lagi pembahasan pajak pertambahan nilai. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan pajak keluaran, kali ini kita akan membahas terkait dengan pajak masukan, di mana rumusnya sama, yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarifnya 10%, dasar pengenaan pajak yang digunakan itu bisa nilai impor, harga beli, nilai penggantian, atau nilai lain. Contoh, pengusaha kena pajak X melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak Y dengan harga jual 210 juta rupiah. Di sini ada dua sisi. Ada sisi penjual, yaitu PKPX, dan ada sisi pembeli, yaitu PKPY. Bagi PKPX itu adalah pajak keluaran. 10% kali 210 juta dapatlah 21 juta rupiah. Bagi sisi PKPY itu adalah pajak masukan. Sama PPN-nya yaitu sebesar 21 juta rupiah. Apa saja pajak masukan yang dapat dikreditkan? Maksudnya dapat dikreditkan yaitu disandingkan dengan pajak keluaran untuk menghitung ya kurang atau lebih disetor. Untuk menghitung kurang atau lebih disetor. Pertama adalah pajak masukan itu harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Ya. Yang kedua, pajak masukan atas BKP dan atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN. 3. Pajak masukan disertai dengan faktur pajak yang sah. Maka kalau rusak, robek, basah, ya, itu tidak bisa digunakan. Keempat, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Maksudnya gini, ketika PKPA ya melakukan pembelian barang pada tanggal 25 September ya, lalu si penjualnya baru bisa memberikan faktur pajaknya di bulan Oktober, maka pembelian tersebut tidak bisa dikreditkan di September. Tapi karena masa waktunya adalah maksimal 3 bulan, maka transaksi tersebut dapat dikreditkan di bulan Oktober. Kalau kita lihat 3 bulan itu berarti Oktober, November, Desember. Bagaimana kalau si penjualnya memberikan faktur pajak di Januari? Ya, maka PKPA sudah tidak bisa mengkreditkan kembali pajak masukan dari transaksi tersebut. Oke. Lalu apa saja pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan? 1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Dikukuhkannya bulan September, maka transaksi-transaksi di bulan sebelumnya tidak dapat dikreditkan. 2. Perolehan BKP perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, misalkan perusahaan memberikan ya mobil untuk karyawannya, oke, dan itu tidak berkaitan langsung dengan usaha, maka pembelian mobil tersebut PPN-nya tidak dapat dikreditkan. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Intinya kalau beli sedan dan station wagon itu tidak bisa dikreditkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kalian baca sendiri ya. 11 dan 12. Kalau 11 berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri ya, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. 12
yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket dan jasa biro perjalanan atau jasa biro wisata. Ya, nanti ini nomor 11, nomor 12 akan ada pembahasan tersendiri. Pak, bagaimana kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan? Maka PPN yang dibayarkan oleh PKP itu menjadi beban, ya, dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, menjadi beban bagi PKP, ya, atau bagi pengusaha, ya. Pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan terutang pajak. Artinya sebenarnya pajak masukan itu dapat dikreditkan ketika pajak keluarannya atau penjualannya, ya, itu yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak. Kalau tidak terutang pajak, maka pajak masukannya harus dihitung ulang sebenarnya. Ya. Contoh, PKPX melakukan beberapa macam penyerahan. A. Penyerahan yang terutang pajak senilai 25 juta rupiah, maka PK-nya atau pajak keluarannya sebesar 2.500.000. Penyerahan yang tidak terutang pajak atau dibebaskan dari pengenaan PPN senilai 5 juta rupiah. Karena dia tidak terutang pajak, dibebaskan, maka pajak keluarannya nihil. Tadi pajak keluaran, sekarang pajak masukannya, ya. A. Perolehan BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN adalah 1.500.000. B. Perolehan BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai PPN adalah 300.000. Perolehan BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah 500.000 rupiah. Maka, ya, kalau kita lihat di sini, oke, yang hanya diperbolehkan yaitu adalah yang B, yang tidak diperbolehkan maksud saya adalah yang B dan C. Kenapa? Karena B berkaitan dengan yang tidak dikenai PPN, ya. Yang C berkaitan dengan yang dibebaskan. Maka yang boleh adalah pajak keluarannya sebesar 2.500.000 yang terutang PPN, pajak masukannya adalah 1.500.000. Pak, bagaimana kalau yang B dan C itu sudah dikreditkan, Pak? Di masa terjadinya transaksi tersebut. Di masa terjadinya transaksi tersebut. Maka, mau tidak mau, pajak masukannya harus dihitung kembali. Ya, nanti di contoh soal, ya, atau di latihan-latihan soal akan saya berikan ilustrasi bagaimana menghitung kembali pajak masukan yang sudah dikreditkan. Nomor 2, ini terkait dengan ketika perusahaan atau PKP atau pengusaha, ya, membeli barang kena pajak dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, tapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan non-usaha. Nanti akan saya jelaskan secara detail, ya, di video yang lain. Oke, sekarang kita menghitung bagaimana PPN kurang atau lebih disetor. Kita menghitung PPN kurang atau lebih disetor. Ya,
rumusnya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kalau pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka PPN kurang setor. Kalau pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka PPN lebih setor. Apabila pajak keluaran sama dengan pajak masukan, maka nihil. Pak, bagaimana kalau kurang setor? Maka wajib dibayarkan oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa dilaporkan. Apabila masa September kurang bayarnya, misalkan anggaplah sebesar 10 juta rupiah, maka wajib dibayar ya pada akhir bulan Oktober. Oke. Pak, bagaimana kalau lebih disetor? Maka PKP punya dua pilihan. Apakah ingin dikembalikan uangnya dalam atau disebut dengan restitusi, atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Contoh, pada Mei 2015, PKP Ananda melakukan penyerahan BKP senilai 210 juta. Pada bulan yang sama, membeli barang kena pajak senilai 150 juta rupiah. Atas pembelian tersebut diperoleh faktur pajak yang memenuhi syarat sebagai faktur pajak yang dapat dikreditkan. Pajak keluaran, ya 10% kali 210 juta, dapatlah 21 juta rupiah. Pajak masukannya, 10% kali 150 juta, dapatlah 15 juta rupiah. 21 dikurangi 15, dapatlah 6 juta. Karena pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka ini kurang disetor. Masa pajaknya Mei, maka 6 juta ini wajib dibayar oleh PKP Ananda paling lambat akhir Juni 2015 sebelum penyampaian SPT masa PPN. Contoh 3. Tidak semua contoh saya bahas. Silakan nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian pelajari sendiri ya. Contoh 3. Pada Juli 2015, PKP Ananda melakukan penyerahan BKP senilai 300 juta rupiah. Pada bulan yang sama, membeli BKP senilai 240 juta rupiah. Maka PK-nya adalah 30 juta, PM-nya adalah 24 juta rupiah. Dalam kasus ini, PKP Ananda memiliki kelebihan pembayaran di bulan yang lalu. Tadi saya bilang bahwa kalau lebih disetor, maka PKP punya dua pilihan, yaitu dikembalikan atau dikompensasikan. Nah, PKP Ananda memilih untuk dikompensasikan di bulan berikutnya. Maka yang harusnya PKP Ananda pada Juli 2015 kurang setornya adalah 6 juta, dikurangi dengan kelebihan masa lalu 5 juta, sehingga masa Juli 2015 kurang bayarnya hanya 1 juta rupiah. Semoga cukup jelas ya. Oke. Silakan contoh-contoh yang lain bisa kalian pelajari. Oke. Nah, tadi terkait dengan kompensasi. Sekarang saya akan bahas terkait dengan restitusi, permohonan pengembalian, di mana kelebihan pembayaran pajak masukan dibanding pajak keluaran karena jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam satu masa pajak yang sama. Dan kesalahan pemungutan pajak yang dilakukan PKP ya diatur dalam pasal 9 ayat 4A Undang-Undang PPN ya. Apabila dalam satu masa pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Bagaimana tata cara restitusinya?
Silakan kalian bisa pelajari sendiri. Ya, bisa dibaca aturannya. Cukup panjang juga, ada 18 poin. Oke. Lalu apa saja bukti dan dokumen yang dilampirkan? Silakan juga bisa dipelajari. Ya. Nah, sekarang ya, pengembalian PPN itu bisa dipercepat ya dengan memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah bahwa PKP itu bahwa PKP tidak merupakan PKP yang selalu tepat waktu dalam pelaporan, ya, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian bisa cari aturannya, ya, baca syarat-syaratnya apa saja agar mendapatkan atau memperoleh pengembalian PPN secara cepat, gitu ya. Oke, demikian video ini, ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya terkait dengan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan juga pajak masukan terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.